Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat kuliah ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين من الفقهاء والمحدثين وإلى جميع مشايخ ومشايخ مشايخنا، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينقون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Kemudian kita khususkan bacaan Al-Fatihah untuk para muwakil, wabil khusus untuk Bapak Riba bin Gani dan Ibu Sati binti Begu. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah terima segala macam kebaikan-kebaikannya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita khususkan untuk diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan juga solihah. Mudah-mudahan penyakit yang ada di tubuh kita, zahir maupun batin, yang berat maupun yang ringan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan badan kita selalu sehat, kita niatkan untuk ibadah, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita yang pada hari ini sedang sakit, yang belum sembuh penyakit-penyakitnya, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk para jamaah yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya. Wa man nawaina min nawaya shalihah ya rabbi haqiqa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia memiliki hati. Hati menjadi parameter daripada kebaikan manusia. Karena segala macam kebaikan itu sumbernya pada hati manusia. Bahkan keimanan kita juga ada di hati. Maka kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka baguslah seluruh jasad manusia tersebut. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan manusia. Segumpal daging tersebut adalah hati. Jadi dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau di dalam segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh amal kita. Jadi kalau daging kita, segumpal daging kita yang ada dalam tubuh kita itu baik, maka semua amal kita juga baik. Karena baik tidaknya amal kita itu nanti tergantung pada hati kita. Amal kita itu mau jauh dari riya atau dikelilingi riya itu tergantung hati. Karena riya itu ada sumbernya di hati. Perasaan pengen dipuji orang, perasaan sombong itu ada di hati manusia. Jadi kalau baik semuanya baik, kalau rusak semuanya rusak. Maka jaga hati kita sebaik mungkin supaya segala macam amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai dia hatinya istiqomah. Jadi kalau orang hatinya istiqomah di sini maksudnya istiqomah untuk cinta kepada Allah. Hatinya itu selalu diliputi rasa cinta kepada Allah, diliputi rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci untuk berbuat maksiat. Jadi orang kalau hatinya istiqomah, maka imannya juga istiqomah. Istiqomah itu artinya apa, Bu? Konsisten, terus menerus. Maka jaga hati kita dari berbagai macam kemaksiatan. Jaga hati kita dengan istiqomah mencintai Allah, istiqomah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, wa dzakarul ulama anna salahal qalbi fi tis'ati asya. Sesungguhnya obatnya hati itu ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang dijadikan sebagai obatnya hati. Di sini disebutkan ada 9 hal obatnya hati. Artinya obatnya hati maksudnya sesuatu yang bisa memperbaiki hati manusia. Jadi kalau pengen hatinya kita baik, maka lakukan 9 hal. Pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan menghayati kandungan Al-Quran. Jadi kalau pengen hatinya bagus, hatinya waras, hatinya sehat, bersih dari penyakit-penyakit hati, coba deh qiraatul Quran. Membaca ayat suci Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran, bitadabbur dengan menghayati maknanya. Kalau bisa mah setiap kita baca Quran, hayati juga maknanya. Kita baca artinya. Syukur-syukur kita udah tahu artinya tanpa harus baca. Kita baca Quran, hayati, kemudian amalkan kandungan-kandungan Al-Quran.
Sehingga kata para ulama, paling tidak kita ini baca Quran paling tidak seharinya itu adalah 1 lembar. Syukur-syukur sehari bisa 1 juz. Syukur-syukur sehari bisa khatam Al-Quran. Kayaknya di sini mah dilihat dari wajah-wajahnya kurang meyakinkan. Kalau sehari khatam Al-Quran berat ya. Ustaz, alhamdulillah setiap hari saya khatam Quran. Benar nih, iya. Tapi khatam Quran baca surat Az-Zalzalah 4 kali. Karena membaca surat Az-Zalzalah 4 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi kalau ibu pengen dapat pahala menghatamkan Quran setiap hari, ya, pahalanya doang, tapi tidak sama seperti orang menghatamkan Quran. Tapi pahalanya mendapat pahala khatam Al-Quran. Gimana caranya Ustaz? Istiqomah membaca surat Az-Zalzalah 4 kali setiap selesai sholat. Ya. Jadi setiap selesai sholat baca surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 4 kali membaca surat Az-Zalzalah sama dengan mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran. Kalau ibu bisa istiqomah setiap selesai sholat, itu artinya setiap selesai sholat ibu bisa mendapatkan pahala khatam Alhamdulillah, gak apa-apa, masih mending lah ya. Tapi syukur-syukur Az-Zalzalahnya baca 4 kali setiap selesai sholat. Ibu juga punya program untuk istiqomah baca Al-Quran. Diprogramin bu. Orang kalau udah tua mah, tapi masih pada muda nih. Yang udah pada tua mah udah istiqomah baca Quran. Istiqomah dibaca Al-Qurannya. Wabil khusus itu surat Al-Muluknya jangan berhenti setiap hari. Ya Bob, ya Bu. Maka ibu-ibu beruntung kalau ngaji mah beruntung. Kenapa beruntung? Tahu ya apa bekal nanti untuk menghadapi kematian. Itu bakal ngerti semuanya, sehingga mereka akan mempersiapkan diri untuk memperbanyak bekalnya. Dengan cara apa? Paling tidak istiqomah baca surat Al-Muluk. Yang udah pada sepuh-sepuh tuh, ya kan? Istiqomah baca surat Al-Muluk. Tapi dibaca semuanya, jangan Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fil rahmani tabaqa faqir basara tara min futur ila akhirih 30 ayat. Kalau bisa mah hafal Bu. Kalau bisa hafal. Usahakan sebelum dipanggil oleh Allah, usahakan ibu sudah bisa hafal surat Al-Muluk. Ibu nggak usah, kalau susah ngapalin, nggak usah ibu sengaja hafal enggak. Yang penting asal istiqomah, insya Allah hafal sendiri. Yang penting istiqomah. Makanya kata Syekh Dr. Ali Jum'ah, surat Al-Muluk itu adalah suratul munjiat, surat yang bisa menyelamatkan manusia dari azab kubur. Surat Munjiat itu. Ini disabdakan oleh Nabi SAW. Maka beruntunglah orang-orang yang tahu tentang ini, yang tahu tentang surat Munjiat, yaitu surat Al-Muluk. Kalau udah tahu, istiqomah. Sebelum tidur baca. Makanya kalau udah hafal main aku sambil rebahan boleh Ustaz? Boleh. Kalau udah hafal main aku, ya setelah baca doa mau tidur apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wabit. Kamu langsung sambung dengan surat Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hafal main ya. Sambil rebahan bisa. Yang penting berwudu dulu, baru baca surat Al-Muluk. Insyaallah kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, khala'ul batni bi taqlilil akli, mengosongkan perut dengan sedikit makan. Ya, kalau kita mah bukan sedikit makan, tapi dikit-dikit makan. Ya. Ada jajan makan, ada ini makan. Jadi sedikitnya makan itu bisa memperbaiki hati manusia. Hati manusia itu bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya makan atau dengan berpuasa. Apalagi puasa di bulan suci. Ini sekarang ya. Mau sholat itu jenazah? Sudah. Oh iya. Kemudian qiyamul lail bil ibadah, menghidupi malam dengan ibadah. Ibu-ibu kalau bisa jam 3, jam 4 bangun, sholat tahajud lah, minimalnya 2 rakaat. Qiyamul lail yang paling luar biasa pahalanya itu adalah sholat tahajud. Sholat tahajud paling tidak 2 rakaat. Usmani sunatan tahajudi rakaatan lillahi ta'ala. Ustaz, boleh nggak sholat tahajud jam 3:30? Boleh. Boleh nggak Ustaz? Sholat tahajud jam 4 masih boleh. Silakan. Jam 4:15 boleh nggak? Boleh. Maka lebih baik milih jam 4:15 kemudian nunggu subuh daripada jam 2:30 tahajud subuhnya enggak. Ya kan? Waduh, jam 3, jam 2:30 bangun dia. Sholat tahajud. Giliran subuh enggak bangun dia. Lebih baik pilih supaya nanti bisa nyambung sholat subuh. Itu enak tuh. Jadi nanti sambil nunggu subuh zikiran yang banyak. Kadang-kadang banyak yang nanya, Ustaz, zikirannya apa sih kalau sholat malam? Ya, saya ajarin ke ibu-ibu, kalau setelah sholat malam nih ada zikir yang satuan biasa untuk kita baca. Apa Ustaz? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibaca 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 450 kali. Berapa Bu? 450 kali. Insyaallah sambil nunggu subuh mah enak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 450 kali cepat Bu. Itu zikiran yang bagus untuk kita baca setelah sholat sunnah tahajud. Atau kalau pengen simpel sholawat aja dah. Sholawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyakin. Ya. Dapat 1000 cepat untuk baca sholawat 1000 kali. Kalau bacanya itu sholawat Jibril. Kemudian at-tadarru' inda sahur, merendahkan diri ketika waktu sahur, memperbanyak istighfar ketika waktu sahur. Maka di antara zikir yang dianjurkan untuk kita baca di waktu sahur itu adalah istighfar, memperbanyak istighfar. Kemudian yang kelima, mujalasatus sholihin, duduk bareng dengan orang-orang sholih. Termasuk ibu-ibu ini lagi duduk bareng ibu-ibu sholihah insyaallah. Ya, kita ini lagi duduk dengan orang-orang yang baik. Ya, semuanya yang hadir orang-orang yang baik. Bagaimana kita bisa duduk dengan orang-orang soleh? Ya tempatnya juga harus baik. Ya, majelis ilmu itu adalah tempat yang baik. Sehingga orang duduk di majelis ilmu itu ya mendapatkan pahala duduk bersama dengan orang-orang soleh atau solehah. Ini tempat yang baik tuh. Oke, insyaallah ibu-ibu duduk itu dicatat pahalanya, itu pahala duduk bareng dengan manusia solehah, manusia soleh dan juga solehah, orang soleh dan juga solehah. Jadi duduk dengan orang-orang soleh itu bisa memperbaiki hati manusia yang mati. Ya, makanya jangan duduk sama orang-orang yang nggak benar. Nanti hatinya malah tambah gelap, hatinya tambah keras, hatinya tambah mati. Ya. Apalagi duduk bareng orang-orang yang hedon, ya, tukang pamer dan sebagainya. Ibu nanti ke bawah kok pasti. Sekali 2 kali ibu nggak ke bawah, tapi kalau terlalu sering ke bawah juga nanti. Nanti yang berat ibu sendiri.
karena harus menyesuaikan dengan mereka. Ibu daripada duduk dengan mereka yang gak ada manfaatnya, mending duduk di masjid. Ya. Berteman dengan orang-orang yang cinta dengan ilmu. Insya Allah mendapatkan pahala mujalasahus sholihin, mendapatkan pahala duduk pada dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian yang keenam, as-sumtu amma la ya'ni, diam dari sesuatu yang tidak berguna. Kalau sekiranya gak ada manfaatnya, gak usah diomongin. Ya Bu, kalau sekiranya gak ada manfaatnya, gak usah diomongin. Kadang-kadang karena kita nganggur, apa aja diomongin. Ya. Duduk bareng apa aja diomongin dan sebagainya. Ya, tanpa sadar itu ternyata sudah menyakiti hati orang. Makanya Ibu, untuk meminimalisir ngomong sesuatu yang gak ada manfaatnya, itu cara meminimalisirnya itu dengan memperbanyak duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu itu sarana untuk meminimalisir dosa. Ibu, kira-kira kalau ada di majelis ilmu, ada nggak ruang untuk ucapin kalimat-kalimat buruk? Nggak ada, Bu. Ya. Kecuali kalau Ibu nongkrong bareng. Kalau nongkrong bareng, peluang untuk ucapin kalimat-kalimat buruk banyak nggak? Banyak. Peluang untuk merasani orang banyak nggak? Banyak. Kalau hadir di majelis ilmu, insya Allah nggak. Ya paling kalaupun ada yang rasanya, mungkin ngerasani gurunya. Kalau insya Allah nggak ada. Semuanya orang baik. Jadi kalau duduk di majelis ilmu nggak ada ruang buat Ibu untuk melakukan dosa. Makanya orang yang rajin duduk di majelis ilmu itu dijaga lisannya oleh Allah. Kemudian potensi untuk dosanya dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita fokus dengerin ceramah, kita fokus dengerin materi yang disampaikan oleh guru-gurunya. Kemudian yang ketujuh, al-uzlatu an ahlil jahli, menyingkir dari orang-orang yang bodoh. Kalau misalnya ada orang-orang bodoh kumpul, ya, orang-orang bodoh itu adalah mereka yang setiap kali kumpul yang diomongin sesuatu yang gak ada manfaat. Ya, itu orang-orang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh-bodoh ngumpul, maka menghindar. Kalau misalnya kita udah terjebak, diam. Kalau misalnya nggak tahan, kita kepancing, bisa terjerumus ke omongan mereka, tinggalkan majlis seperti itu. Ya. Misalnya ada kumpul-kumpul itu namanya majlis. Makanya kalau ada majlis kumpul-kumpul isinya ghibah, itu namanya majlis ghibah. Ya. Atau majlis ngerasani. Ya. Kalau ada ibu-ibu ngumpul main Facebook, namanya majlis Facebookia. Kalau ada ibu-ibu ngumpul main TikTok, berarti majlis TikTokia. Tergantung ibu mau milih yang mana. Ya. Kalau ibu mau ngumpul sama ibu-ibu yang sering main TikTok, joget-joget dan sebagainya, oh berarti ibu ada di majlis TikTokia. Itu nanti ibu bakal ke bawah. Potensi maksiatnya juga besar. Karena isinya joget-joget dan sebagainya, pamer aurat dan sebagainya. Suami udah ngasih tahu, suami udah marah-marahin ibu, masih tetap TikTokan misalnya, yaitu terjerumus ke lubang dosa yang ada di majlis TikTokia tersebut. Jadi kalau ada kumpul-kumpul orang-orang yang ngomongin sesuatu yang gak ada manfaatnya, tinggalkan. Yang kedelapan, tarkul khawdi finnas, meninggalkan sesuatu yang bisa merendahkan manusia. Jadi meninggalkan sesuatu yang bisa merendahkan manusia. Jadi kalau misalnya ibu berpotensi merendahkan orang tersebut, merendahkan derajatnya, merendahkan kehormatannya, tinggalkan. Misalnya ibu datang ke satu tempat, kayaknya kalau saya datang ke tempat itu lisan saya berpotensi merendahkan orang itu, maka tinggalkan tempat seperti itu. Kemudian yang terakhir, aklul halal, makan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat anak, pilih-pilihlah makanannya ibu. Berhati-hatilah. Kasih anak-anak kita makanan-makanan yang halal. Halal di sini maksudnya halal secara hukum. Karena kalau kita mencari hakikat kehalalan, itu di dunia cuma satu ibu. Benda yang halalnya itu hakiki, ya,
dan tidak diperdebatkan itu cuma satu, apa? Air hujan. Itu pun yang langsung turun dari langit, nggak pakai talang. Jadi benda di dunia ini yang halalnya hakiki, benar-benar halal, tidak diperdebatkan, itu cuma air hujan yang turun langsung dari langit. Ibu langsung minum air hujan, itu air yang sangat halal. Kehalalannya nggak dilakukan lagi, tidak diperdebatkan. Itu halal secara hakiki. Kalau kita mau mencari halal hakiki nggak bakal bisa, Bu. Ya paling tidak halal secara hukum. Maksudnya kita mendapatkan harta itu dari akad-akad yang dihalalkan dalam ajaran Islam. Contohnya jual beli, ya. Bukan akad-akad yang diharamkan, nipu, itu nggak boleh. Atau riba dan sebagainya, kan nggak boleh. Kalau jual beli mah nggak masalah. Atau misalnya mendapatkan sesuatu dari hasil riba, asal jangan dari hasil korupsi, dari hasil mencuri. Itu nggak boleh, karena secara hukum haram. Ya paling tidak kita mendapatkan uang, suami kita berusaha itu dari hasil yang halal, akad-akadnya halal. Suami bukan kerja, berarti dapat duitnya itu duit yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita selalu dijaga oleh Allah. Segala apa yang kita makan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang diharamkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Ya, silakan Ibu. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya mengenai surat Al-Mulk yang tadi tabarakun. Terkadang saya suka lihat ada orang, misalnya dia lagi mandi mayat Ustaz, diiringi dengan ada yang baca Al-Mulk, katanya biar almarhum terhindar dari siksa kubur. Yang kedua, kalau misalnya habis baca Yasin, itu Ustaz boleh nggak tambahin Al-Mulk gitu ke almarhum supaya terhindar dari siksa kubur juga gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada lagi silakan. Jadi gini Bu, Al-Mulk yang bisa menghindarkan mayit dari sisa kubur itu adalah Al-Mulk yang dibaca oleh orangnya itu. Paham nggak Bu? Jadi kalau mandiin jenazah, mohon maaf nih, kalau mandiin jenazah cukup diiringi dengan membaca sholawat. Awali dulu misalnya baca Fatihah. Masing-masing ahli waris nih, anak-anaknya pertama guyurin satu persatu. Ulang hadratin Nabi, bulan bin bulan Al-Fatihah. Terus langsung guyur. Biasanya anaknya 5 disuruh guyur satu-satu. Bacain Al-Fatihah. Kemudian sambil mandi jenazah, baca sholawat banyak. Hadiahkan untuk si mayit. Kalau mau baca surat, bacalah surat Yasin. Bacalah surat Yasin saja. Kalau misalnya tahlil, baca surat Al-Mulk, disambung dengan surat Al-Mulk, boleh Ustaz? Boleh-boleh saja. Silakan, tidak ada yang melarang. Cuma kalau niatnya itu untuk agar supaya mayit itu terhindar dari azab kubur, itu saya belum menemukan keterangannya. Ya, mungkin ada keterangan, cuma saya belum nemu ya. Ya, yang sepanjang saya ketahui cukup dengan membaca surat Yasin saja. Surat Al-Mulk itu bisa menyelamatkan orang dari azab kubur ketika dibaca oleh orangnya. Orangnya sendiri. Kalau dia istiqomah sebelum matinya selamat dari azab kubur. Terus bacaan apa aja Ustaz yang bisa menyelamatkan manusia itu dari azab kubur? Sholawat 1000 kali. Sholawat 1000 kali, hadiahkan pahalanya untuk mayit. Maka kalau mau mah setelah baca Yasin, baca sholawat 1000 kali, hadiahkan pahalanya untuk mayit itu. Artinya saya bukan yang larang, silakan ngomong apa-apa, berpahala dan berpahala. Cuma selama ini saya belum nemu keterangannya membaca surat Al-Mulk untuk mayit itu bisa menghilangkan azab untuk mayit, belum ketemu saya keterangannya. Kalau bisa mas setelah Yasin lanjut dengan sholawatnya 1000
10 kali. Tahlil, kemudian baca sholawat 1000 kali. Hadiahkan untuk mayit supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ada lagi silakan. Silakan ada. Oh ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya tuh kan udah makanan dulu, terus kita pakai gitu pakaiannya, batal enggak tuh? Pakaiannya apa? Suaminya maksudnya lagi sakit, tidak bisa pakai celana baju gitu kita pakai, tapi tuh ngambil rukuk ke saya batal enggak tuh? Baik. Suami istri itu membatalkan wudhu. Ya. Suami istri itu membatalkan wudhu jika bersentuhan tanpa penghalang. Ya. Kalau mau pakai sarung tangan, ya, pakai sarung tangan saja. Ya, kalau pakai sarung tangan berarti kan nempelnya nggak langsung, ada penghalangnya. Itu tidak membatalkan. Tapi ada mazhab yang membolehkan, siapa? Imam Maliki dan Imam Hanafi. Begitu. Jadi kalau misalnya mau pakai sarung mah, kalau pengen wudhunya terjaga, ya pakai sarung tangan. Wajib punya sarung tangan? Punya sarung tangan nggak wajib? Punya, nggak wajib, mungkin nggak batal. Batal. Bersentuhan, kena. Ya. Apalagi nempel porsentilnya. Batal. Ada lagi silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di obat hati di nomor 8 nomor 7 Ustaz. Kita obat hati ini adalah salah satunya kita menyingkir daripada orang-orang yang bodoh. Di sini definisinya dalam kata kita harus menyingkir daripada orang-orang bodoh. Terus kasihan juga ya Ustaz. Karena bodohnya dia kan karena mungkin tidak disengaja atau belum tahu gitu. Hingga kan tugas kita buat kasih tahu. Kalau kita harus menyingkir dari mereka, itu gimana Ustaz? Oke. Kalau status kita ini adalah orang yang ditokohkan di masyarakat, maka kita maksudnya di sini tuh nyampur 100% di situ terus. Ya kalau kita datang untuk ngingetin nggak masalah. Datang misalnya ada orang ngobrolin nggak penting, misalnya ngobrolin sesuatu yang nggak penting, nggak ada manfaatnya, kemudian kita malah ngikuti berurung, ya kan, malah ngomongin macam-macam dan sebagainya, ikut itu yang nggak boleh. Tapi kalau datangnya kita dalam rangka ngasih tahu, karena status kita ini adalah orang yang ditokohkan dan orang yang paham, maka nggak masalah. Kita datang hadir ngasih tahu, ini nggak boleh kayak gini. Ya, ini nggak boleh nih, ini sudah bertentangan, ini termasuk majlis-majlis yang nggak boleh karena nggak ada manfaatnya, ya, ngerasani orang dan sebagainya. Kalau tujuannya ngasih tahu nggak masalah. Yang nggak boleh itu kita campur ikut ngomong, nambahin juga, ya kan? Justru nambahin materinya sehingga duduknya itu semakin lama, itu yang nggak boleh. Kalau kita datangnya dalam rangka ngasih nasihat, dakwah nggak masalah. Ibu, mendingan kita tebak-tebakan ayat yuk misalnya. Atau misalnya nyambung ayat, atau kita ngobrolin ilmu. Ini kan nggak baik nih kayak gini. Ternyata dikasih tahu kamu ngomong apa, ya udah kita waktunya nyingkir karena tugas kita udah nyampein, ya kan? Karena tugas kita kan hanya menyampaikan. Nabi Muhammad sendiri kan fadzakir an ba'al tamudat mudakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi tugasnya Nabi Muhammad SAW itu hanya mengingatkan, orang-orang yang memang belum pada tahu. Adapun yang tugasnya ngasih hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita udah ngingetin, ya udah tugas kita selesai. Yang nggak boleh itu kita nyakur. Maksudnya menghindari majlis-majlis itu adalah kita sudah ngasih nasihat, kemudian dia masih tetap jalan, hindari. Atau misalnya kita nggak ngikut nyampur sampai selesai kan? Kalau hanya ngasih tahu, ngasih nasihat, ngasih
pengertian bahwa ini nggak boleh, nggak masalah. Duduk sebentar, langsung. Karena kebanyakan orang, ya kalau misalnya Ustaz, saya duduk niatnya dakwah, kebanyakan orang ikut. Orang kan tergantung apa temennya. Orang kan tergantung di mana dia duduk. Kalau duduknya keseringan dengan orang-orang yang seperti itu potensi kebawahnya lebih besar, ya kan? Kalau kita duduk bareng dengan para pandai besi, kalau kita duduk bareng dengan para penjual minyak wangi, kita ikut wanginya, kita ikut wangi. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang seperti itu, besar kemungkinan kita pun akan ikut. Kenapa? Ya kita melawan banyak orang, kita digoda oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya mau ngasih tahu, datanglah situ gabung, langsung kasih tahu ini masih nggak benar ya. Ini kalau bisa mah isi dengan yang manfaat aja. Ternyata masih tetap itu, tinggalkan. Kita al-muzla min anil jahil. Karena kadang-kadang gini Bu, mereka mengadakan majlis-majlis yang nggak ada manfaat itu bukan mereka nggak tahu, ya, bukan mereka nggak tahu. Sebenarnya mereka tahu, cuman ya itu tadi, kita kan hidup digoda dua hal, hawa nafsu dan setan. Mereka lah yang akalnya kalah, ya tetap lanjut. Ya tugas kita yang ngingetin doang. Takutnya dia lupa. Kalau udah diingetin ternyata masih lanjut, ya udah, biarkan. Dia yang tanggung jawab. Intinya kita sudah melaksanakan tugas. Karena tugas kita itu hanya mengingatkan, menyampaikan. Yang ngasih hidayah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi silakan. Ada lagi? Sudah. Baik, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materinya pada pagi hari ini.